Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Firatul Hanisa, sebagai moderator. Selanjutnya ada Devi Triani sebagai pemateri, Firda Wahyuni sebagai pemateri, Hairun Amalia sebagai pemateri, Muhammad Hasim Mujadi Saha sebagai pemateri, Orija Meti Aulia sebagai pemateri, Solihatun Anisa sebagai pemateri, Siti Masriana sebagai pemateri, Yoga Pratama sebagai pemateri. Di sini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang karya inovatif dan kerangka pengembangan karir guru. Langsung saja, untuk menghemat waktu, saya akan menyampaikan pokok bahasan dari materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, definisi karya inovatif. Yang ketiga, jenis-jenis karya inovatif. Yang keempat, definisi pengembangan karya guru. Yang kelima, upaya pengembangan karir guru. Dan yang keenam, pengembangan profesi. Selanjutnya ada latar belakang pengembangan profesi guru. Perlu dilakukan mengingat guru adalah salah satu komponen untuk mewujudkan mutu pendidikan di sekolah, khususnya yang akan berdampak pada tinggi dan rendahnya kualitas pendidikan di suatu negara. Guru yang memiliki pengalaman dan kinerja baik akan memiliki pengaruh yang berarti bagi kemajuan peserta didiknya. Sebaliknya, jika guru kurang berkualitas, kemajuan yang seharusnya dicapai peserta didik juga akan mengalami hambatan. Oleh karena itu, wajar apabila guru dituntut untuk selalu mengembangkan profesinya secara berkelanjutan agar benar-benar menjadi guru profesional. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang karya inovatif. Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi, atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah maupun pengembangan dunia pendidikan, sains atau teknologi, dan dunia seni. Kegiatan PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan yang berupa karya inovatif terdiri atas 4 kelompok, yaitu 1. Menemukan teknologi yang tepat guna. 2. Menemukan atau menciptakan karya seni. Yang ketiga, membuat atau memodifikasi alat pembelajaran atau peraga atau praktikum. Yang keempat, mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karya inovatif. Yang pertama ada menemukan teknologi tepat guna. Menemukan teknologi tepat guna adalah karya hasil rancangan atau pengembangan atau percobaan sains dan atau teknologi yang dibuat atau dihasilkan menggunakan bahan, sistem, atau metodologi tertentu yang dimanfaatkan untuk pendidikan atau masyarakat sehingga pendidikan tersebut kelancarannya atau masyarakatnya terbantu kehidupannya. Jenis karya teknologi tepat guna antara lain 1. Hasil pengembangan metodologi atau evaluasi pembelajaran, pembimbingan, pengembangan manajemen, atau pengembangan olahraga yang telah divideokan sesuai bidang tugas mengajar atau membimbing. Yang kedua, hasil eksperimen, sains, atau teknologi sesuai bidang tugas mengajar yang bermanfaat untuk pendidikan atau masyarakat. Yang ketiga, aplikasi program komputer yang bermanfaat untuk sekolah, pendidikan, atau masyarakat dan dapat dibuat oleh semua guru, tidak bergantung bidang tugas mengajar atau membimbing. Yang keempat, ada alat atau mesin yang bermanfaat untuk sekolah, pendidikan, atau masyarakat, dapat dibuat oleh semua guru dan tidak bergantung bidang tugas mengajar atau membimbingnya. Yang kedua, ada menemukan atau menciptakan karya seni. Menemukan atau menciptakan karya seni adalah proses perefleksian nilai-nilai dan gagasan manusia yang diekspresikan secara estetik dalam berbagai bentuk seperti rupa, gerak,
bunyi, dan kata yang mampu memberi makna transendental, baik spiritual maupun intelektual, bagi manusia dan kemanusiaan. Jenis karya seni yang dapat dibuat oleh guru antara lain: 1. Seni sastra, meliputi cerpen, puisi, naskah drama atau teater atau film. Yang kedua, seni rupa, meliputi kriya logam, kayu atau keramik, lukisan, patung, dan ukiran. Ketiga, desain komunikasi visual, meliputi sampul buku, poster, brosur, baleho, fotografi, animasi, film, dan company profile. Yang keempat, ada seni musik atau suara, meliputi lagu dan aransemen musik. Yang kelima, seni busana, meliputi baju, celana, rok, dan sejenisnya. Yang keenam, seni pertunjukan, meliputi teater, drama, tari, sendera tari, dan ansambel musik. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai poin ketiga, yaitu membuat atau modifikasi alat peraga dan alat praktikum. Yang pertama, alat peraga. Alat peraga adalah alat yang digunakan untuk memperjelas teori maupun konsep atau cara kerja dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, alat peraga ini terdiri atas beberapa jenis. Yang pertama, poster atau gambar untuk pelajaran. Yang kedua, alat permainan pendidikan. Yang ketiga, model benda atau alat-alat tertentu. Yang keempat, benda potongan atau cutaway object. Yang kelima, video atau animasi pembelajaran. Dan yang keenam, ada alat bantu pembelajaran. Nah, kriteria dalam pembuatan alat peraga ini sendiri adalah: yang pertama, alat harus berfungsi untuk memperjelas konsep atau cara kerja ataupun teori tertentu yang digunakan dalam sebuah proses pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran harus lebih efektif dan lebih jelas dengan alat peraga tersebut. Dan yang ketiga, alat peraga yang dibuat harus sesuai dengan tugas mengajar guru yang bersangkutan. Nah, alat peraga yang dibuat harus memiliki bukti fisik, yaitu yang pertama ada laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat peraga yang dilengkapi dengan gambar atau foto alat peraga jika alat peraga tersebut tidak dapat dikirimkan. Dan yang kedua, laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat peraga yang dilengkapi dengan alat peraga tersebut jika alat peraga dapat dikirimkan. Selanjutnya ada membuat alat praktikum. Nah, alat praktikum sendiri adalah alat yang digunakan untuk menunjang praktikum, baik itu praktikum sains maupun teknik. Nah, alat praktikum sendiri terdiri atas dua jenis. Yang pertama, alat praktikum sains, yaitu mencakup matematika, kimia, fisika, ataupun biologi. Nah, kalau alat praktikum teknik itu terdiri dari alat praktikum teknik mesin, listrik, sipil, dan lainnya. Kriteria pembuatan alat praktikum ini yaitu alat praktikum yang dipergunakan dalam pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan praktikum harus menjadi lebih mudah dan lebih efektif dengan alat peraga tersebut. Dan yang ketiga, alat praktikum yang dibuat harus sesuai dengan tugas mengajar guru yang bersangkutan. Bukti fisiknya adalah laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat praktikum yang dilengkapi dengan VCD atau gambar maupun foto alat praktikum tersebut apabila alat praktikum tidak dapat dikirimkan. Dan yang kedua, ada laporan tertulis tentang cara pembuatan dan penggunaan alat praktikum yang dilengkapi dengan alat praktikum tersebut jika dapat dikirimkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang definisi pengembangan karir guru. Secara harfiah, pengertian pengembangan karir atau career development menuntut
seseorang untuk membuat keputusan dan meningkatkan dirinya untuk mencapai tujuan-tujuan karir. Pengembangan karir ini merujuk pada proses sepanjang hayat, pengembangan keyakinan dan nilai, keterampilan dan bakat, minat, karakteristik kepribadian, dan pengetahuan karakteristik kepribadian, dan juga pengetahuan tentang dunia kerja. Sehingga dengan pengertian ini, pengembangan karir itu tidak hanya mencakup rentan usia kerja saja, namun melainkan lebih luas lagi, yaitu sepanjang hayat. Di dalam Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru dibedakan menjadi dua, yaitu pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S1 atau D4. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi I1 yaitu dilakukan dengan melalui pendidikan tinggi program S1 pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan atau program pendidikan non-kependidikan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Materi berikutnya yaitu mengenai syarat berkembangnya karir seorang guru. Menurut Tambunan pada tahun 2017 bahwa seorang guru itu harus kompeten, harus memiliki kemampuan pengetahuan yang baik, keterampilan dan juga maupun perilakunya. Nah, guru yang kompeten itu harus memiliki kecakapan hidup. Kecakapan hidup itu dirincikan ada 5. Yang pertama itu ada cakap mengenal diri, yang kedua ada cakap berpikir, yang ketiga ada cakap bersosialisasi, dan yang keempat ada cakap secara akademik, yang terakhir ada cakap secara vokasional. Memasuki yang pertama yaitu cakap mengenal diri. Nah, pada dasarnya kecakapan kesadaran diri itu merupakan sebuah bentuk penghayatan diri kita sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa, sebagai anggota masyarakat dan juga warga negara, sebagai juga bagian dari lingkungan, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, sekaligus menjadikannya sebagai modal untuk meningkatkan diri ini sebagai individu yang bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun lingkungannya. Yang kedua itu ada cakap berpikir. Nah, dengan pemberian kecakapan berpikir di sini berpikir secara rasional, guru itu akan dilatih bertindak lebih kreatif yang bukan hanya dalam mencari informasi-informasi maupun ide baru yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapinya, tetapi juga dapat menilai informasi dan juga ide yang ditawarkan kepadanya baik yang baik ataupun buruk, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan sebuah problematika atau permasalahan yang sedang dihadapinya, terutama masalah kehidupan secara nyata. Nah, yang ketiga itu ada cakap bersosialisasi. Cakap bersosialisasi ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada kecakapan bekerja sama, dan yang kedua ada kecakapan komunikasi dengan rasa empati. Nah, kecakapan bekerja sama di sini sangat diperlukan oleh seorang guru, karena sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari, guru akan selalu bekerja sama dengan guru yang lainnya dalam satu lembaga sekolah. Nah, kerjasama itu bukan sekedar kerja secara bersama, tetapi kerjasama yang dimaksudkan di sini itu disertai dengan saling pengertian, saling menghargai, dan juga saling membantu. Kemudian ada kecakapan komunikasi dengan empati. Maksudnya di sini adalah sikap penuh pengertian dan komunikasi secara 2 arah sangat perlu ditekankan, karena yang dimaksud komunikasi di sini bukan sekedar penyampaian pesan saja, tetapi juga isi pesannya sampai dan disertai dengan kesan yang baik yang dapat menumbuhkan hubungan harmonis. Yang keempat itu ada kecakapan secara akademis. Maksudnya di sini adalah berpikir secara ilmiah. Nah, dalam berpikir ini terkait dengan sifat akademik dan juga keilmuan yang mencakup antara lain melakukan identifikasi variabel, kemudian kecakapan menjelaskan hubungan antara variabel itu, merumuskan hipotesisnya, dan juga kemampuan merancang sebuah penelitian serta melaksanakan penelitian yang sudah dirancang itu. Kecakapan berpikir ini merupakan kecakapan berpikir yang secara
secara sistematik dan sistematis serta komprehensif. Kemampuan merancang dalam suatu penelitian itu melibatkan berbagai kecakapan berpikir, baik itu berpikir secara analitis, kritis, dan juga pemecahan masalah yang dibangun secara sistematik dan juga sistematis. Kecakapan ini pun juga bisa dikembangkan melalui sebuah proses pembelajaran dalam suatu bidang studi secara integratif dan seperti pada kecakapan-kecakapan hidup lainnya. Yang terakhir yaitu ada kecakapan secara vokasional. Nah, artinya kecakapan yang dikaitkan dalam bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di dalam masyarakat. Kecakapan vokasional ini lebih cocok bagi guru yang akan menekuni pekerjaan yang lebih menekankan dan mengandalkan keterampilan psikomotor daripada kecakapan berpikir secara ilmiah. Nah, kecakapan vokasional sendiri itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang dasar dan ada yang khusus. Kecakapan dasar vokasional itu mencakup antara lain melakukan sebuah gerak dasar menggunakan alat sederhana bagi semua orang yang menekuni pekerjaan manual, dan kecakapan membaca gambar secara sederhana. Di samping itu, kecakapan vokasional dasar ini mencakup sebuah aspek yang sikap taat asas, presisi, akurasi, dan juga tepat waktu yang mengarah pada perilaku produktif. Kemudian sedangkan pada kecakapan vokasional secara khusus hanya diperlukan pada mereka yang akan menekuni pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Misalnya seperti menjadi seorang guru mengajar siswa di sekolah khususnya mata pelajaran agama. Namun demikian sebenarnya terdapat satu prinsip dasar dalam kecakapan vokasional, yaitu menghasilkan barang atau menghasilkan suatu jasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai upaya pengembangan karir guru. Menurut Zorro 2016, upaya pengembangan karir guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan atau diklat dan bukan diklat. Bentuk pendidikan dan pelatihan antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu in-house training atau IHT. Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di KKG atau MGMP, sekolah atau madrasah, atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada guru lain yang belum memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan dapat lebih menghemat waktu dan biaya. Yang kedua yaitu program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di institusi atau industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang ini terutama diperuntukkan bagi guru kejuruan dan dapat dilakukan selama periode tertentu, misalnya magang di industri otomotif dan yang sejenisnya. Yang ketiga yaitu kemitraan sekolah atau madrasah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah atau madrasah dapat dilakukan bekerjasama dengan institusi pemerintah atau swasta dalam keahlian tertentu. Pelaksanaannya dapat dilakukan di madrasah atau sekolah atau di tempat mitra sekolah atau madrasah. Pembinaan melalui mitra ini diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra dapat dimanfaatkan oleh guru yang mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. Yang keempat yaitu belajar jarak jauh. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilakukan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet atau sejenisnya. Yang kelima yaitu pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di Balai Pendidikan dan Pelatihan atau Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pusdiklat, Kementerian Agama, PM4TK, dan atau LPMP, dan lembaga lain yang diberi wewenang di mana program pelatihan disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Yang terakhir yaitu pendidikan lanjut. Pendidikan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi pembinaan profesi guru di masa mendatang. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan ini menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya mengembangkan profesi. Selanjutnya itu kegiatan selain pendidikan pelatihan. Yang pertama ada diskusi masalah pendidikan. Nah, dalam diskusi masalah pendidikan ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah atau madrasah. Yang kedua itu seminar.
Pengikut-sertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga itu workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatkan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Yang keempat yaitu penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pelajaran. Yang kelima yaitu penulisan buku atau bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diklat, buku pelajaran, atau buku dalam bidang pendidikan. Yang keenam yaitu pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu pembuatan karya teknologi atau karya seni. Karya teknologi atau seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat dan atau pendidikan dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. Saya Devi Triani akan menjelaskan tentang materi kegiatan selain pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, ada diskusi masalah pendidikan. Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik sesuai dengan makalah yang dialami di sekolah atau madrasah. Melalui diskusi berkala, diharapkan para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah atau madrasah, maupun masalah peningkatan kompetensi dan pengembangan lainnya. Yang kedua, seminar. Pengikutsertaan guru di dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan profesi guru dalam meningkatkan kompetensi guru. Melalui kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan. Yang ketiga yaitu workshop. Workshop dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi, maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan RPP, dan sebagainya. Yang keempat, penelitian. Penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen ataupun jenis yang lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran. Yang kelima, penulisan buku atau bahan ajar. Bahan ajar yang ditulis guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran, ataupun buku dalam bidang pendidikan. Yang keenam, pembuatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dibuat guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau animasi pembelajaran. Yang ketujuh, pembuatan karya teknologi atau karya seni. Karya teknologi atau karya seni yang dibuat guru dapat berupa karya teknologi yang bermanfaat untuk masyarakat atau pendidikan, dan karya seni yang memiliki nilai estetika yang diakui oleh masyarakat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan profesi guru, di mana berdasarkan Permenek-PAN dan RB nomor 16 pada tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, yang dimaksudkan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah kebijakan pengembangan profesi guru. Badan PSDMPK PMP 90, perkembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan bertahap berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya. Guru pertama dengan pangkat penata muda golongan ruang 3A sampai dengan guru utama dengan pangkat pembina utama golongan ruang 4E wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan atau pengembangan karya inovatif.
Adapun jenis kegiatan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi yang pertama, pengembangan diri atau diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru. Yang kedua, publikasi ilmiah atau hasil penelitian atau gagasan inovatif pada bidang pendidikan formal, buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru. Yang ketiga, yaitu karya inovatif, menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pelajaran, dan mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk masing-masing pangkat atau golongan yaitu guru golongan pertama 3A dan 3B, guru muda 3C dan 3D, sedangkan guru media 4A, 4B, dan 4C, dan guru utama 4D dan 4E. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi kelompok kami, yang mana karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains atau teknologi dan seni. Kegiatan PKB yang berupa karya inovatif terdiri atas 4 kelompok, yakni menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, membuat atau memodifikasi alat pembelajaran atau peraga atau praktikum, dan mengikuti pengembangan penyusun standar, pedoman, soal, dan sejenisnya. Pengembangan karir merujuk pada proses sepanjang hayat, pengembangan kayakinan dan nilai, keterampilan dan bakat, minat, karakteristik, kepribadian, dan pengetahuan karakteristik kepribadian dan pengetahuan tentang dunia kerja. Mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.